Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Halim, NIM 1821104. Saya akan melaksanakan kultum tentang pentingnya sholat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, tak lupa semua salawat serta salam tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang menerang, yakni adin al-Islam wal iman. Semua kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang salat, pentingnya salat, yaitu pentingnya salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan salat sangatlah penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada penyangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap salat subuh yang kita jalankan terhadap banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya keutamaan bisa didapatkan dengan melaksanakan salat subuh, yaitu mendapatkan peraksiatan dari malaikat. Begitu juga dalam salat wajib yang lain, Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hamba yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dosa-dosa meninggalkan salat salat, hukumnya dosa besar diantara adalah: satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Satu kali meninggalkan salat duhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Satu kali meninggalkan salat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan salat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Satu kali kita meninggalkan salat isya, dosanya yaitu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban dan harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa salat, meninggalkan salat. Berapa banyak orang yang senantiasa meninggalkan salat subuh karena
menonton bola atau segala macam. Beberapa banyak pekerja yang meninggalkan salat demi kebahagiaan dunia semesta. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita membuktikan dengan selalu menjalankan salat wajib dalam keadaan apapun. Sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa membedakan antara mukmin dengan kafir adalah sifatnya, kafir adalah salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Maun ayat 45 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya, karena kalimat celaka ini sering kali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir, dengan arti lain bahwa orang-orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang-orang kafir. Sehingga tak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari salatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengenai keutamaan salat, maka sebagai umatnya melakukan salat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan salat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqamahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam salat. Kaum muslimin dan muslimat yang kami rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang sekarang manusia meninggalkan salat atau yang melalaikan salat tanpa ada rasa di kemudian hari. Di perbedaan kali ini, ya, sekiranya ala umat-umatku, ayolah salat, perbaiki salat, ya, menjelaskan bahwa membedakan antara orang mukmin dan kafir adalah salatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejarkan orang kafir. Sehingga jika dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah salatnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya melakukan salat waktu ini dengan sepenuh hati. Setelah itu dalam menjalankan salat dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqamahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam salat. Ya, maka ini mari kita salat 5 waktu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita amati dan mati ini dapat saya sampaikan dengan sepenuh hati. Ya, begitu juga dapat, ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kali meninggalkan salat dosanya besar, sangat besar.
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya menyelesaikan ceramah pada hari ini, mari kita coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan dimudahkan menunaikan salat. Semoga kita selalu dimudahkan dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangan. Ya, itulah ceramah saya atau kultum saya pada hari ini tentang salat. Apapun kurang dan mohonnya dan maaf dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.